Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai jurnal penyesuaian. Baik, jurnal penyesuaian itu adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Dan jurnal penyesuaian itu dapat disusun berdasarkan perolehan data itu dari neraca saldo dan dari data hasil penyesuaian akhir periode. Nah, di dalamnya jurnal penyesuaian itu dikenal juga yang namanya ayat jurnal. Suatu hal yang harus diketahui dengan ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat melalui informasi transaksi sebagai bahan perubahan dalam jurnal ini atau sebagai proses pencatatan perubahan saldo berasal dari beberapa akun sehingga mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk bukti memo dari UD Buana ya, di sini untuk penyesuaiannya di sini. Ya. Oke. Yang pertama adalah di sini ada penyesuaian, bukti memonya adalah telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri itu dengan rincian informasi sebagai berikut. Ada interest revenue atau pendapatan bunga 5.320. Oke, di sini kita mendapatkan pendapatan bunga 5.320 dengan beban administrasi bank itu 250.000. Oke, jurnal untuk mencatat ini ya, karena ada pendapatan bunga otomatis di debit itu ada cash in bank, dan bank service charge ini ada di debit karena dia beban administrasi bank, dan interest revenue ini karena pendapatan dia ada di kredit. Sehingga jurnalnya di sini adalah, nah tanggalnya jangan lupa tanggal 31. Nah, jurnalnya sendiri bunyinya adalah cash in bank, bank service charge pada interest revenue. Nah, jumlahnya di sini masing-masing adalah untuk interest revenue-nya ini kita ambil yang 5.320 ini 5.320. Nah, untuk bank service charge ini adalah 250.000. Dan untuk cash in bank-nya ini adalah selisih atau selisih dari pendapatan bunga dikurang dengan beban administrasi bank, sehingga ketemulah untuk cash in bank 5.070.000, yaitu untuk jurnal yang pertama. Oke, untuk jurnal yang kedua di sini ada bukti memorial bahwa poin pertama di sini disebutkan ada persediaan akhir store surplus dinilai itu 4.850.000 ya, dinilai 4.850. Berarti kita harus tahu berapa saldo store surplus ini dulu. Nah, untuk store surplus di sini saldonya adalah 10.700.000 saldonya. Sedangkan di sini pada penyesuaian ternyata hanya dinilai 4.850.000, sehingga di sini ada selisih antara 10 juta dan 4.800.000. Itulah yang disebut dengan beban. Oke, di sini maka jurnal untuk mencatatnya adalah store surplus expense ya, store surplus expense pada store surplus. Seperti ini. Oke, akunnya ini silakan kalian masukkan masing-masing akun ya. Oke. Nah, jumlahnya sendiri adalah untuk mencari berapa beban perlengkapan toko yang ada. Di situ adalah saldo dari store surplus ini 10.700.000 ini dikurang dengan nilai persediaan akhir store surplus yaitu 4.850.000. Sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 5.850.000 itu untuk beban yang muncul, sehingga di kolom kredit itu pasti memiliki jumlah yang sama yaitu 5.850.000. Oke, itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua di sini adalah ada beban sewa toko bulan Desember. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa beban sewa toko itu adalah 2.500.000. Nah, jurnal untuk mencatat beban sewa toko ini adalah beban sewa toko itu berarti rent expense pada prepaid rent. Oke, ya, di sini kodenya masing-masing adalah 6 strip 1600 dan 1 strip 800. Nah, nilainya karena sini sudah disebutkan nilainya 2.500.000, berarti langsung saja di sini kamu masukkan 2.500.000. Dan kolom kreditnya pun sama 2.500.000. Ya, seperti ini ya. Oke, itu untuk yang poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Oke, tanggal 31
Di sini ada beban asuransi bulan Desember sama dengan poin yang kedua, sudah disebutkan nilainya 1.250.000. Sehingga untuk menjurnal beban asuransi ini adalah insurance expense pada prepaid insurance, di mana kode akunnya masing-masing adalah 6-1500 dan 1-1700. Nilainya adalah nilai yang ada di bukti NIM ini, 1.250.000. Nah, kolom kreditnya pun sama nilainya ya, seperti itu. Oke, itu yang selanjutnya. Poin yang keempat di sini. Tanggal 31. Untuk poin yang keempat di sini, perhatikan, untuk taksiran kerugian piutang dagang itu dinilai atau ditaksir 5% dari saldo piutang dagang. Berarti kita harus tahu berapa saldo piutang dagangnya di sini. Nah, untuk saldo piutang dagang itu adalah 709.500.000 ya, dikalikan 5%, nanti hasilnya berapa, kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang sebesar 19 juta ini. Nah, selisih antara 5% dari account receivable atau selisih jumlah 5% dari piutang dagang itu akan ada selisih dengan cadangan kerugian piutang. Nah, selisih inilah yang disebut dengan beban penghapusan kerugian piutang. Dari situ jurnalnya adalah, di sini bisa kita bad debt expense pada allowance for doubtful debt. Jurnalnya adalah seperti itu, dan kode akun yang ada adalah 61-300 dan 1-1400. Oke, sekarang kita hitung 5% dari saldo piutang itu berapa. Oke, 5% kali dalam kurung dulu, 5% dikalikan dengan saldo piutang dagang ini, kemudian dikurangi, ditutup kurung dulu, dikurangi dengan cadangan kerugian piutang dagang ini, sehingga di sini muncullah nilai 16.475.000, dan kolom kredit juga hasilnya sama ya. Jadi saya terangkan, untuk mencari taksiran kerugian piutang ini, maka 5% kalian kalikan dari piutang dagang hasilnya berapa, kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang ini, sehingga di sini ketemu hasil sebesar 16.475.000. Dengan bunyi jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for doubtful debt. Itu untuk poin yang keempat. Sekarang kita lanjut pada dokumen transaksi nomor 3. Di dokumen transaksi nomor 3 yang pertama adalah ada penyusutan equipment bulan Desember adalah 1.250.000. Di sini nilainya sudah ada seperti yang tadi ya, penyesuaian equipment bulan Desember itu sebesar 1.250.000. Berarti di sini ada beban ada beban penyusutan ya, depreciation expense pada equipment akumulasi depreciation. Masing-masing di sini akunnya adalah 61400 dan 12110. Oke. Nah, nilainya kita tinggal ambil saja nilai yang ada ini, 1.250.000. Ya, seperti ini. Kolom kreditnya samakan. Ya, itu jumlahnya untuk yang poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, ada gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Maka di sini jurnalnya adalah untuk menjurnal beban gaji. Ya, otomatis akan menjadi beban karena baru dibayar di bulan depan. Sehingga di sini jurnalnya adalah wage and salaries expense pada expense payable atau hutang biaya. Karena di sini tidak ada akun gaji hutang gaji, maka kita gunakan akun hutang biaya. Di mana masing-masing kode akunnya adalah 61-1700 dan 2-1200, di mana masing-masing jumlahnya adalah yang tertera di sini 3.500.000. Ya, seperti ini. Kolom kreditnya disamakan. Oke, itu untuk yang poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, di sini ada listrik dan telepon sama ya. Di bulan Desember ini akan dibayar di bulan Januari. Ya, berarti di sini jurnal untuk mencatat beban telepon dan listrik ini adalah telepon and electricity expense pada expense payable, masih sama dengan yang poin yang kedua, dimana masing-masing kode akunnya situ ada. Nah, nilainya kita ambil dari sini karena sudah dinilai bebannya 2.200.000. Oke, kolom kredit samakan ya, seperti itu.
Oke, kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4. Oke. Untuk dokumen transaksi nomor 4, di sini poin pertama, perhatikan baik-baik di sini. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Oke, untuk poin yang pertama kita harus tahu berapa saldo PPN outcome-nya dan saldo PPN income. Oke, kita lihat di daftar neraca saldo di sini. Oke, untuk PPN outcome itu saldonya adalah 104.800.000 itu ada di kredit. Dan PPN income itu 97.660 ada di debit. Nah, karena ini saldonya ditutup ya, karena kedua akun dapat ditutup saldonya, berarti jurnalnya ini kita pindah. PPN outcome nanti jadi debit, PPN income jadi di kredit. Selisih antara PPN outcome dan PPN income ini dimasukkan saldonya ke dalam PPN payable ini ya. Oke, sekarang kita jurnal ya. Oke, jurnalnya adalah PPN outcome pada PPN income dan PPN payable, di mana akunnya masing-masing adalah 2 strip 1500, 2 strip 1600 dan 2 strip 1400, di mana masing-masing nilainya itu untuk PPN outcome itu kita ambil dari daftar neraca saldo PPN outcome ini yang di kredit, jadi nanti di debit seperti ini. Kemudian PPN income-nya itu jadi di kredit ya. Sekali, kenapa kok jadi di kredit? Karena saldonya ditutup gitu. Nah, sehingga selisih kedua akun ini akan menjadi convertible. Ini dikurangi dengan saldo ini, atau saldo PPN outcome dikurangi dengan saldo PPN income. Ketemulah di situ 7.140, itu akan menjadi PPN payable. Oke. Yang terakhir, poin yang kedua. PPh badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 5% dari peredaran bruto. Di mana peredaran bruto di sini adalah nilai salesnya. Berarti 0,5% itu dikalikan sales itu akan menjadi beban pajaknya. Oke, jurnal untuk menghitung beban pajak ini, jurnalnya adalah jangan lupa tanggal 31 itu income tax expense pada income tax payable. Oke, kodenya adalah 9 strip 1300 dan 2 strip 1300. Oke, kita hitung 0,5% dari sales itu berapa? 0,5% itu dikalikan dari jumlah sales. Jumlah sales kita lihat di daftar neraca saldo berapa nilai salesnya. Oke, di sini ternyata sales adalah 1.601.300.000. 0%-nya berarti 8.006.500. Kreditnya pun sama nilainya. Ya. Oke, selesai ya. Jadi jurnal penyesuaian kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, setelah semua jurnal kita buat, maka kalian total ke bawah atau jumlahnya kita total berapa nilai debit dan nilai kredit. Maka kalau benar kalian mengerjakan harusnya seimbang nilainya. Kita lihat di sini. Oke, hasilnya di sini sudah ketemu 148.651.500 untuk debit dan kreditnya pun sama. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.